Hai, kembali lagi bersama Elsa pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi aljabar. Namun sebelum itu, pada pembelajaran aljabar kita akan membahas 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa itu koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar. Yang kedua adalah operasi hitung bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, adik-adik di rumah ada yang sudah tahu belum aljabar itu apa? Yaps, benar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan dan kuantitas. Supaya adik-adik di rumah bisa langsung paham, kita langsung saja ke pembahasan ya. Bagian-bagian pada bentuk aljabar yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel, contohnya 2x. Maka koefisien dari x adalah 2. Selanjutnya yakni adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Contohnya adalah 5x ditambah 3, maka x adalah variabel. Variabel itu sendiri bisa dalam bentuk bilangan berpangkat seperti x kuadrat ditambah 2, berarti x kuadrat adalah variabel. Selanjutnya, bagian-bagian pada bentuk aljabar adalah konstanta. Konstanta adalah suku yang berbentuk bilangan dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Contohnya adalah 5x ditambah 3, maka konstantanya adalah 3. Nah, selanjutnya bagian dari aljabar adalah suku. Suku merupakan variabel beserta koefisien dan juga konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya adalah 5x ditambah 3, maka 5x dan 3 adalah suku dari bentuk aljabar tersebut. Suku pada aljabar dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, suku dikatakan sejenis apabila memuat variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Begitupun sebaliknya. Apa saja sih contoh dari suku sejenis dan suku tidak sejenis? Yuk simak penjelasannya. Nah, adik-adik bisa lihat contohnya di layar ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu dikatakan sejenis, dan yang nomor 3 itu dikatakan suku tidak sejenis. Operasi hitung bentuk aljabar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa kita lakukan pada suku-suku sejenis atau suku dengan variabel atau pangkat variabel yang sama. Contohnya adalah 2A ditambah 4B ditambah 3A. Langkah pertama, kita susun dulu yang memiliki variabel yang sama, yaitu 2A ditambah 3A. Baru menyusul dengan ditambah dengan 4B. Nah, bisa dikatakan hasilnya itu adalah 5A ditambah 4B. Nah, adik-adik, contoh berikutnya adalah 4x dikurangi 2x ditambah 5y ditambah 2z. Maka yang variabelnya sama kita jumlahkan terlebih dahulu. 4x dikurangi 2x. Lalu selanjutnya kita jumlahkan dengan 5y ditambah 2z, sama dengan 6x ditambah 5y ditambah 2z. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasannya ya. Pertama yang akan kita bahas adalah perkalian aljabar. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. 3 dalam kurung 2A dikurangi 2B. Langkah pertama, kita kalikan dulu 3 dikali dengan 2A, lalu dikurangi dengan 3 dikali 2B. 3 dikali 2A sama dengan 6A, dikurangi dengan 3 dikali 2B sama dengan 6B. Maka hasilnya adalah 6A dikurangi 6B. Kedua adalah perkalian antara suku 2 dengan suku 2. Misalnya dalam kurung x ditambah y dalam kurung x ditambah y. Pertama, x dikali x dan x dikali y. Baru setelah itu y dikalikan dengan x dan y dikalikan dengan y.
Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Gimana nih adik-adik di rumah? Mungkin masih bingung kan? Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Dalam kurung x ditambah 2, dalam kurung 3x ditambah 1. Sehingga kita akan memperoleh hasil akhir 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Ketiga adalah perkalian antara suku 2 dengan suku 3. Perkalian antara suku 2 dengan suku 3 ini tidak jauh berbeda antara perkalian dengan suku 2 dengan suku 2 pertama tadi. Nah, nanti contohnya bisa langsung dianalisis ya, dicoba di rumah. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah dalam penyederhanaan bentuk aljabar. Yang pertama adalah kelompokkan suku-suku sejenis. Yang kedua adalah jumlahkan atau kurangkan koefisien-koefisien dari suku-suku yang sejenis. Ketiga adalah jika mendapatkan hasil 1x atau 1y dapat ditulis sebagai x atau y saja. Supaya adik-adik di rumah bisa paham, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. 5x kuadrat dikurangi 2xy dikurangi 8y kuadrat dikurangi 6x kuadrat dikurangi xy ditambah 3y kuadrat. Pertama, kita pisahkan dulu mana yang termasuk ke dalam suku-suku yang sejenis terlebih dahulu, sehingga menghasilkan seperti di layar. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sehingga hasilnya yakni adalah minus 1x kuadrat dikurangi 5y kuadrat dikurangi 3xy. Sehingga hasil akhirnya dapat kita tulis minus x kuadrat dikurangi 5y kuadrat dikurangi 3xy. Nah, adik-adik mungkin segitu dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah!